Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi bersama kami di tim Sukses. Ya, alhamdulillah tidak lupa saya panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah yang Maha Kuasa yang telah memberikan kami kesehatan, keselamatan serta kelancaran. Dan tidak lupa juga saya ucapkan beribu-ribu terima kasih untuk saudaraku semua dimanapun kalian berada. Mudah-mudahan panjenengan semua dikasih sehat selalu, Amin. rezeki yang melimpah dan Amin. sukses selalu. Amin. 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 Mas, ini mending ditrepin aja, kita ngobrol berdua di depan Mas. Duduk di tengah jalan gitu Nggak apa-apa lah, ini udah sepi. Kita sambil itu Mas, jongkok aja kali Mas ya. kita kan mau ngucapin sesuatu Mas untuk saudara kita Mas. Iya sih. Astagfirullah. Ya jadi ya gini untuk seluruhku semua. Jadi pada malam hari ini saya bersama Mas Dani itu kami itu ya sebenarnya belum sembuh total nih Mas. Iya. Pemulihan Mas, tapi ya udah mendingan lah dari keadaan yang kemarin-kemarin. Jadi kita itu udah mendingan, kita itu udah bisa beraktivitas ya Mas ya. Alhamdulillah. Dan saya di sini juga ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk seluruhku semua yang dimana panjenengan semua itu telah terketuk hatinya dan membantu kita, bahkan menyelamatkan nyawa kita ya. Jadi kemarin itu waktu saya dibawa pulang sama Mas Yanto dengan keadaan saya mengenaskan itu, jadi sebenarnya saya tuh juga bertanya sama Mas Yanto, gimana kronologinya Mas, gimana kok bisa menemuin saya, sedangkan saya tuh pikirnya udah pasrah ya Mas. Iya Mas, udah pasrah banget udah itu. Pasrah ya. Tapi Mas Yanto di situ cuman bilang gini, kamu nggak usah tanya kronologinya seperti apa, yang terpenting kamu terselamatkan dan nyawa kamu terselamatkan gitu. Terus setelah saya selidikin, saya tuh lihat di kontennya Mas Yanto, Mas AI. Nah di situ tuh perjuangannya Mas Yanto dan Bang AI itu sangat luar biasa ya Mas ya. Dan Mas Yanto dan Bang AI itu sudah berjuang mati-matian untuk menyelamatkan nyawa saya dan Mas Dani. Dan saya juga melihat kontennya, jadi dimana nyawa saya dan Mas Dani itu terselamatkan itu karena Mas Yanto itu sudah bela-belain, dia itu menggadaikan sertifikatnya ya Mas. Iya, saya tuh lihat juga. Iya, jadi menggadaikan sertifikatnya tanah di itu. Tanahnya di bank, dan untuk memaharkan bunga kelapa hitam ya Mas ya. Bunga kelapa hitam ya, dimana bunga kelapa hitam itu untuk mengobatin si Mbah Buto, karena Mbah Buto itu tahu semuanya di dalam videonya Mas Yanto itu ya. Mbah Buto itu tahu semuanya. Jadi satu-satunya jalan dan satu-satunya cara untuk menemukan saya dan menyelamatkan nyawa saya dan Mas Dani itu ya kuncinya itu hanya di Mbah Buto itu ya. Jadi Mbah Buto itu sengaja dibikin tidak bisa bersuara oleh Ratu Ular ya Mas, Ratu Ular, dan satu-satunya cara untuk menyembuhkan Mbah Buto itu ya harus menggunakan dengan yang pertama itu kelapa hitam, dan yang kedua itu bunga kelapa hitamnya. Untuk kelapa hitamnya itu saya lihat itu tuh sudah berhasil didapatkan. Iya, itu Mas Yanto yang dapatkan. Bunga kelapa hitam itu jatuh di tangan seseorang yang dimana intinya boleh digunakan, tapi ya harus ada maharnya, dan maharnya juga tidak sedikit ya Mas. Itu banyak sekali. Dan saya di sini sangat benar-benar sangat berhutang budi kepada Mas Yanto, Bang Ibah, dan juga untuk seluruhku semua yang dimana seluruhku semua itu sudah sudah membantu Mas Yanto, Bang AI, bahkan nyawa saya dan Mas Dani ya. Saya di sini benar-benar ingin mengucapkan terima kasih banyak atas kepeduliannya dari seluruhku semua.
karena jenengan semua sudah banyak membantu kami ya Mas ya. Iya Mas. Dan saya di sini tuh sebenarnya juga apa ya, sebenarnya saya tuh juga disuruh istirahat total sama sama Bang Ikan, tapi ya saya di sini tidak bisa tinggal diam lah, karena apa ya, Mas Yanto dan Bang itu sudah keadaannya sangat kesusahan. Apalagi Iya, saya apalagi lihat Mas Yanto itu sampai bela-belain itu loh, menggadaikan sertifikat tanahnya ke bank untuk memaharkan bunga kelapa hitam, yang dimana bunga kelapa hitam itu adalah satu-satunya kunci untuk menyelamatkan nyawa saya dan Mas Dani. ya, semoga nanti bisa cepat terlunasi lah Mas ya. Iya Mas. Nanti ya, kita ya tapi bantu. kita di sini nggak bisa diam seperti itu aja Mas ya, kita usahakan lah, usahakan, karena Mas Yanto ngebelain gadaikan sertifikat itu kan hanya ya untuk nyelamatin kita kan Mas Iya, ya. untuk kita Mas. Iya. Coba aja kalau itu nggak ada Mas Yanto sama Mas Ai, perjuangannya sampai gitu, mungkin ya Iya. kita udah pasrah itu Mas. Iya Mas. Ini saya di sini berhutang nyawa lah Mas ya. Kami berdua di sini ya. Kita sampai bingung mau balas budinya gimana. Ya, ini kami di sini bisa mengucapkan terima kasih banyak. Ya mudah-mudahan nanti kita, ini kan saya kan sudah apa ya Mas ya, udah lulus sekolah kan. Iya. Jadi kan udah nggak ada tanggungan sekolahan kan ya. Saya nanti coba kalau siang kalau ada pekerjaan serabutan apa-apa ya, Nanti bisa. cobalah bisalah nanti buat membantu melunasi atau menyicil sertifikat Mas Yanto yang telah digadaikan di bank itu ya. Iya. Ya. Dan sebenarnya saya sama Mas Den itu ingin ikut ekspor sama bareng Mas Yanto dan Bang Ai ya kan, tetapi saya melihat itu Mas Yanto dan Bang Ai itu sedang ada misi besar-besarannya, terus keadaan kita juga belum Pulih. mumpuni ya Mas ya, belum pulih seperti apa yang kemarin-kemarin. Ini udah kita ekspor di deket-deket ini Mas, dan tadi juga ada apa ya, saudara subscriber kita juga Oh iya, itu saudara tadi, Mas. kita. Jadi intinya beliau tadi itu ini minta tolong kepada kita ya, nanti kalau enggak kemalaman terus ada waktu ya kita coba datang ke sana. Iya. Gimana Mas? Boleh Mas, boleh. Boleh ya, udah ayo kita. Betul ini Mas rupanya Mas. Pintunya kan itu Ya bener sih, warnanya hijau. ya. Jadi gini untuk saudara semua, ini saya sama Mas Dan itu sudah berada di rumahnya Burani, di mana Burani itu subscriber kita dan saudara kita juga ya Mas. Iya Mas. Jadi tadi Burani itu WA ke saya, Burani itu tadi minta tolong kepada saya dan Mas Dani, dan tadi sudah apa ya, mengirim lokasi kita Mas. Kita lihat selokannya dan saya lihat itu jaraknya itu apa ya, terjangkau, jadi nggak begitu jauh ya Mas. Dan saya lihat jam juga tadi, waktu saya sama Mas Dani itu masih panjang, jadi saya sama Mas Dani itu menyempatkan untuk mendatangi rumah Burani ini ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa membantu Burani ya Mas ya. Iya. Udah kita langsung tutup pintunya aja Mas ya. Ya jadi untuk semua, jadi saya di sini sudah bertemu dengan Burani langsung. Mohon maaf, ini benar dengan Burani kan? Oh iya, biar kedengaran ya, ini maaf ya. Jadi gini apa ya, ini mohon maaf saya rekam gitu ya. Jadi coba jenengan ceritakan, jenengan itu minta tolong kepada saya dan Mas Dan itu apa Masnya, biar lebih jelas gitu Bu ya. Nanti kalau kita bisa bantu ya kita bantu sebisa kami ya Mas ya. Yang penting nanti saya dan saya ini berusaha untuk membantu panjenengan Bu. Ya begini Mas, saya itu ya selama suami saya lah Mas, dia kan stroke gitu loh Mas, tapi itu kayak ada yang aneh dari dia, entah itu suami saya bohong ataupun
ada apa dengan dia itu saya juga nggak tahu. Soalnya setiap saya ada di dapur kadang lihat dia itu bisa jalan sendiri. Habis itu kalau mandi juga bisa sendiri. Padahal kayak umumnya orang stroke itu kan biasanya saya yang nyuapin, saya yang mandiin. Itu kadang enggak mas, tapi kadang saya juga mandiin, nyuapin dia seperti itu. Dan kayak kayak saya tuh kayak ngerasa dibohongin, tapi keadaannya tuh enggak bohong mas, dia tuh beneran stroke. Dan makanya saya minta tolong sama mas kesini tadi, dan saya mau ngucapin terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk ke rumah saya. Ya Bu ya, sama-sama Bu. Tadi saya juga saya lihat cerlokane panjenengan, jadi rumah jenengan itu nggak begitu jauh, dan saya tadi juga lihat jam juga bahasanya waktu saya sedang itu masih pancing, jadi saya sempatkan untuk datang ke rumah jenengan. Yang mudah-mudahan nanti kita itu bisa membantu Bu. Kalau gitu bisa ini saya dan Mas ini langsung ketemu dengan suami jenengan Bu. Ini Bu, suami jenengan Bu. Assalamualaikum Pak. Ini kayaknya itu beneran sakit Mas, tapi kok dari cerita ibunya tadi itu ya juga ada yang aneh juga sih Mas. Keadaan suaminya itu ini sedang sakit, akan tetapi ibunya itu juga kadang melihat suaminya itu di dapur kamar mandi gitu ya. Berarti mohon maaf nih Bu, suami jenengan ini nggak bisa ngapa-ngapain sakitnya, cuman berbaring di atas tempat tidur saja Bu. Ya seperti ini mas, tapi makanya itu mas, kadang itu saya melihat suami saya tuh ambil makan ke dapur sendiri, mandi sendiri, padahal kondisinya seperti ini. Berarti jenengan merasa aneh itu karena itu nggih. Ya. Bentar Bu. Aduh, jatuh. Saya coba ingin mendeteksi suami jenengan nggih Bu. Saya izin nggih. Pak, saya izin nggih Pak. Saya mendeteksi suaminya dari ibu ini tuh nggak ada apa-apa Mas. Jadi sepertinya ibunya ini tuh benar-benar sakit Mas. Tapi kok ibunya dia sering lihat suaminya itu di kamar mandi terus di dapur gitu ya. Ada yang aneh kan, sedangkan suaminya kan sakit, mohon maaf nih Bu, stroke lumpuh gini ya Mas ya.
sedangkan suaminya itu nggak bisa ngapa-ngapain kan. Katanya kalau makan disuapin, terus kalau mandi dimandiin. Berarti merasa keanehan hiburannya. Iya Bu, gini, saya tadi sudah mendeteksi suami jenengan nggak ada apa-apa. Ini saya coba ingin deteksi panjenengan ya. Dengan pegang mustika basi ini, pegang. Keluar kamu. Tahan Bu, saya di sini merasakan kejanggalan di dalam tubuh jenengan. Ini aja Mas Dani, saya tarik makhluk yang berada di dalam tubuh Bu Rani ini, saya tarik keluar rumah agar kita leluasa untuk berinteraksi dengan makhluk ini Mas. Ya. Sudah di belakang rumah Bu, pinjam Bu. Dan saya ini mikrofonnya, jangan tunggu di dalam rumah ya. Ya, ayo Mas Dani. Situ Mas, pinjam kameranya Mas. Pinjam. Nah, itu. Oh, Assalamualaikum. Siapa panjenengan? Kenapa jenengan berada di dalam tubuhnya Bu Rani? Apa maksud dan tujuan panjenengan? Cepat katakan. Iya. Mas, ini kelamaan Mas. Kita terlalu bertele-tele. Saya langsung masukkan Iya, silahkan. makhluk ini ke dalam raganya panjenengan. Sini kamu. Kenapa kau menggangguku manusia? Mengganggu? Ya, Mengganggu bagaimana maksudnya? kau sudah menarikku Ya, dari dalam tubuh wanita itu. ya. Mohon maaf jika saya lancang dan saya mengganggu. Apa maksud dan tujuan? Jadi saya sebenarnya cuma ingin tahu kenapa jenengan singgah di dalam tubuh Bu Rani. Ada tujuan apa panjenengan? Kau tidak perlu tahu. Emangnya kenapa? Saya tahu mau bangsamu. Kau tahu apa manusia? Ya saya tahu karena saya sudah sering kali menghadapi makhluk seperti kamu dan sebangsa kamu. Jadi saya di sini tahu jenengan pasti itu ada maksud dan tujuan. Kenapa jenengan singgah di dalam tubuh Bu Rani? Saya tidak akan mengatakan padamu. Emangnya kenapa? Apakah jenengan diutus oleh seseorang ataupun itu niat panjenengan sendiri? Tidak, Cepat katakan. saya tidak akan mengatakan. Yakin kamu tidak ingin mengatakan? Tidak ada yang boleh tahu. Siapapun itu manusia. Oke, baik kalau jenengan tidak mau mengatakan. Mau apa kau? Kamu tidak bisa kemana-mana lagi. Lepaskan manusia. Ya saya mau melepaskan kamu, tapi kamu tidak mau mengatakan kepada saya. Ya saya terpaksa mengunci dirimu agar dirimu tidak pergi dari mana. Yakin kamu tidak ingin mengatakan? Sampai kapanpun saya tidak akan mengatakan. Jauhkan benda itu. Kenapa memang? Jauhkan. Jauhkan. Kenapa? Kamu merasakan apa? Kenapa saya harus melakukan ketika basi ini? Saya tidak bisa melihat benda itu.
Terus apa lagi yang jenengan rasakan? Tubuh saya terbakar ini manusia. Ya itu. Berarti jenengan itu punya niat buruk. Kalau jenengan apa ya, berdekatan dengan mustika basi ini, dengan merasakan terbakar tubuh jenengan dan jenengan tidak bisa melihat mustika basi, berarti jenengan punya niat buruk. Jauhkan benda itu. Ini baru saya dekatkan, belum saya tempelkan di tubuh kamu. Ini bisa saja nanti mustika basi ini membakar hangus. Jangan manusia. Jauhkan, jauh-jauh benda itu. Saya menjauhkan, tapi saya cuma ingin jenengan itu jujur mengatakan yang sebenarnya. Jenengan tujuan dan maksud tertentu apa jenengan singgah di dalam tubuh Burani. Jauhkan benda itu. Saya akan mengatakan pada kalian. Kamu akan mengatakan Jauhkan benda itu dulu manusia. ya, saya menjauh, tapi kamu harus mengatakan yang sebenarnya. Jadi saya sengaja mendekatkan mustika basi ini agar makhluk ini tuh mengaku semuanya. Benda apa itu manusia? Saya percuma menjelaskan kepadamu. Coba katakan yang sebenarnya. Cepat. Katakan. Baik. Jadi benarnya tujuan saya berada di dalam raga wanita itu untuk membuat hancur keharmonisan keluarganya. Kau boleh tahu jenengan disuruh seseorang apa itu niatin jenengan sendiri? Itu niat saya sendiri. Karena mereka berdua telah lancang menempati tempatku. Maksudnya tempat kamu gimana maksudnya? Sebelum dia datang, tempat itu adalah tempatku. Oh, jadi jenengan tidak terima ya? Rasanya tempatnya jenengan dihuni oleh seseorang ataupun ditempati oleh seseorang. Tentu saja, itu sangat mengganggu aku. Yang terpenting kan keluarga Burani kan tidak mengganggu. Cuman apa ya? Cuman menempati rumah ini. Kita di sini itu hidup berdampingan, yang penting tidak saling mengganggu satu sama lain. Kenapa jenengan mengganggu keluarga Burani? Apa salah mereka? Ya itu tadi, dia menempatiku dengan semena-mena. Itu tempat dia sendiri. Dia tidak izin kepada aku. Iya. Lantas saya mau tanya satu hal lagi. Suami Burani ini sedang sakit, di mana suami Burani ini tuh tidak bisa ngapa-ngapain, seperti kayak orang lumpuh. Apakah panjenengan tahu kenapa suami Burani itu sakit seperti itu? Tentu saja, suami dari wanita itu dengan kondisi lumpuh seperti itu, dengan mudah saya sengaja mewujudkan diri saya sama seperti suami wanita itu. Tujuan kamu apa? Oh, berarti yang selama ini Burani lihat suaminya di kamar mandi, di dapur itu kamu yang apa ya? Berwujud kamu seperti suami dari Burani itu. Betul. Untuk apa? Jadi wanita itu menginginkan hubungan layaknya suami istri. Iya. Tetapi wanita itu melihat suaminya dengan kondisi seperti itu, dia tidak bisa melakukan hubungan suami istri. Lalu saya mewujudkan diri saya seperti suami itu, agar si wanita itu berpikir bahwasanya suami itu telah berbohong dan dia tidak mau diajak berhubungan layaknya suami istri. Oh iya. Disitulah perpecahan keharmonisan keluarga dia dimulai. Oh, itu pantesan. Ya, saya di sini sudah tahu semuanya. Saya
Terima kasih banyak atas informasinya. Jenengan sudah merugikan sebangsa saya, sebangsa manusia. Jenengan harus saya leburkan. Mas, ayo mas. Nah mas, Sudah tahu semuanya saya. Bu, jadi saya sudah mengetahui jawabannya dan saya sudah mengetahui semua. Jadi apa ya, suami jenengan itu memang benar-benar sakit, tapi yang jenengan lihat kalau suami jenengan itu ada di kamar mandi, terus di dapur, itu sebenarnya bukan suami jenengan. Jadi ada salah satu makhluk yang dimana makhluk itu tempatnya juga di rumah jenengan ini, dan makhluk itu tuh tidak terima bahwasanya tempatnya itu dihuni oleh manusia, dan makhluk itu tuh sengaja membo, jadi merubah wujudnya sama seperti suami jenengan. Jadi biar jenengan itu berpikir gini, maksudnya jenengan kan sudah rumah tangga, sudah suami istri, pasti jenengan kan juga butuh keharmonisan rumah tangga dan butuh dinafkahi batin juga oleh suami jenengan. Tapi makhluk itu sengaja merubah wujud seperti sama suami jenengan agar jenengan itu berpikir maksudnya jenengan kalau mengajak hubungan suami istri, kayak suami jenengan itu seolah-olah kayak berpura-pura sakit, nolak ajakan jenengan. Nah itu, dan tujuan makhluk itu tuh juga ingin merusak keharmonisan rumah tangga jenengan. Tetapi ya tadi saya sudah buang jauh-jauh itu, saya sudah leburkan makhluk itu, dan jadi jenengan nggak usah takut lagi nggih. oh, jadi itu masalah alasannya. Ya alasannya itu. Dan gini, ini saya coba ingin membantu mengobati suami jenengan, siapa tahu nanti cocok jodoh dengan pelantaran yang saya punya ini. Mudah-mudahan nanti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan nanti suami jenengan bisa sembuh. Amin amin. Ya. Pak, saya izin ya. Tolong dibuka maskernya, soalnya jenengan kan istrinya. Kalau saya yang buka lancang nanti. Dan ini sekalian. Nah ini diminumkan. Pelan aja bu. Ya, terus jenengan berdoa minta kesembuhan. Tangannya udah tadi kan kaku ini. Nah stroke aku mas. Ya ini alhamdulillah mas. Wah, alhamdulillah bu, alhamdulillah. Dan ini mas, Alhamdulillah. Allah sembuh nih bu. iya, Suaminya alhamdulillah bu, berarti doa jenengan itu diijabah sama Allah Subhanahu wa taala, dan alhamdulillah meskipun belum bisa sembuh total, tapi kan sudah ada sedikit perubahannya. Ya nanti ya semuanya itu kan butuh proses. Jadi gini aja, ini nanti kasihkan ke suami jenengan, nanti dikonsumsi setiap hari nggih. Ya semuanya kan butuh proses ya, nanti setelah mengonsumsi ramuan nambi setiap hari, mudah-mudahan suami jenengan sembuh total nggih. Dan gini, ini mohon dipakai dulu.
Nah, ini saya juga mempunyai sarana minyak Amburogo ya. Mudah-mudahan ini nanti bisa mengembalikan keharmonisan rumah tangga jenengan dan suami jenengan. Ini saya semprotkan ke tangan jenengan, nanti diusap seluruh badan. Sekali lagi terus di itu ya, ditaruh di bagian suami jenengan. Ya, mungkin ibu jenengan tidak usah takut lagi dengan makhluk-makhluk seperti itu ya. Makhluk-makhluk yang tak kasat mata itu tempatnya itu di mana-mana. Jadi yang terpenting ini tuh jenengan agamanya Islam kan? Ya, jadi jenengan sering sholat di rumah, terus ngaji di rumah, terus sering-sering diadakan yasinan agar makhluk-makhluk seperti itu tidak mengganggu rumah tangga jenengan dan bisa nyaman ini rumah jenengan. Mas, saya berterima kasih ya Mas sama Mas Akbar dan Mas Dani. Dan saya memang benar Mas, penghuni baru rumah ini, saya berpindahan. Dan ini Mas, sedikit dari saya Mas. Apa bentar. Enggak, ini apa Bu itu maksudnya? Ini itu cuma sedikit Mas dari saya untuk membantu Mas, dan katanya, dan saya kemarin juga lihat di channelnya Mas Yanto kalau Mas Yanto itu sedang kesusahan. Jadi saya ada sedikit rezeki Mas, dan saya ingin berbagi kepada Masnya. Saya ini bentuk terima kasih saya sudah membantu saya dan suami saya yang sedang sakit ini. Makanya saya itu mau memberi Mas sedikit dari saya ini cuma buat bentuk terima kasih Mas. Ya, mohon maaf nih Bu ya, bukannya kami itu menolak ya, sebenarnya kami itu memang membutuhkan uang pada saat ini Mas Dani, akan tetapi saya itu ikhlas lahir batin menolong jenengan dan suami jenengan ya. Selagi kita bisa bantu ya kita bantu sebisa kami ya Mas ya. Ya, jadi saya ikhlas lahir batin Bu, saya tidak mengharapkan apa-apa dari panjenengan. Iya Mas, saya tahu, tapi ini bentuk terima kasih saya saja Mas, dan untuk membantu Mas Yanto yang sedang kesusahan, karena saya juga bagaimana ya, saya tuh penonton setianya Mas Yanto yang saya selalu nonton Mas, saya nggak pernah skip itu, makanya ini saya harus ada sedikit bantuan buat Mas dan bisa membantu Mas Yanto juga. Ya Bu ya, gini, bukannya saya nolak ya, nanti itu kan uang nanti kan juga bisa buat kebutuhan yang lain di keluarga jenengan, terus kan keadaannya sama jenengan kan lagi seperti ini ya. Sebenarnya kami itu butuh uang, tapi ya kami ini benar-benar ikhlas Bu, ikhlas lahir batin menolong jenengan. Iya Mas, saya tahu, saya ini juga ikhlas, tolong Mas, tolong diterima Mas, ini saya ikhlas Mas, tolong Mas diterima. Saya itu cuma ingin membantu Mas Yanto dan Mas Akbar, Mas Dani, serta Mas ITV. Saya itu juga enggak gimana Mas, itu cuma bentuk terima kasih dan bantuan dari saya. Tapi mohon maaf Mas kalau hanya ada segitu, saya cuma adanya ya itu saja. Oh ya Bu ya, saya di sini juga terima kasih banyak, yang terpenting jenengan ikhlas lahir batin ya. Saya tidak melihat nominalnya entah itu kecil ataupun besar, yang terpenting jenengan itu ikhlas lahir batin Bu. Iya Mas, saya juga terima kasih sudah membantu saya dan suami saya Mas. Saya terima kasih sudah meluangkan waktu untuk berkunjung ke rumah saya yang seperti ini. Ya baik ya, ini saya terima
apa ya, sebagai tanda terima kasih jenengan ya, nanti saya ini bisa buat membantu meringankan sedikit beban yang dimana Mas Yanto ini tuh sedang ada kesusahan, dan Mas Yanto itu kan dia bela-belain menggadaikan sertifikat tanahnya untuk menebus bunga kelapa hitam, yang dimana bunga kelapa hitam itu kan untuk menyelamatkan saya dan Mas Dani. Saya juga berutang nyawa, berutang budi kepada Mas Yanto. Ya nanti saya akan terima ini, dan nanti saya akan juga bisa membantu ya Mas ya. Ya saya di sini juga terima kasih banyak pada panjenengan Bu. Ini kan sudah malam juga, terus kan nanti kalau di sini kelamaan nggak enak, biar suami jenengan itu istirahat. Nah ini nanti dikonsumsi setiap hari nggih. Ya terima kasih Mas, terima kasih sekali. Ya Bu. Ya udah kalau gitu saya pamit nih Bu. Ya mikrofonnya Pak. Iya Mas. Ya udah. Pak. Ya ini saya pamit terlebih dahulu nggih Pak ya. Ya saya akan mendoakan jenengan, mudah-mudahan jenengan cepat dikasih kesehatan nggih, dan cepat pulih nggih. Ya yang terpenting jenengan itu sabar dan berikhtiar nggih. Nanti ini ramuan nambi yang saya berikan nanti dikonsumsi setiap hari nggih. Ya. Ya Pak. Lupa ya. Ya udah Mas yuk. Bu pamit dulu ya Bu ya.